Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga masih bisa diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu zikir nafas sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang selalu menjalankan ajaran-ajaran beliau sampai yaumul akhir nanti. Oke, pada kesempatan siang ini saya akan membahas tema jadikanlah semua rasa itu sebagai alat kembali kepada Allah. Maksudnya seperti apa? Jadi rasa sakit, rasa kecewa, rasa dendam, rasa bingung, pokoknya semua rasa yang kita rasakan jadikanlah sebuah alat untuk kita kembali kepada Allah. Nah, jadi begini teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, memang kita ini sebagai manusia biasa. Janganlah menjadi manusia yang super, yang tidak punya rasa. Karena apa? Manusia ini ya pasti semua punya rasa. Nah, bagaimanalah kita menyikapinya rasa itu dan menjadikan sebuah alat untuk kembali kepada Allah. Contoh gini, di saat kita merasakan sakit, kita terasa sakit oleh penyakit misalkan, sakit. Nah, jadikanlah rasa sakit itu untuk sebuah alat kembali kepada Allah. Maksudnya seperti apa? Nah, di saat kita merasakan sakit, kita sadari yang memberi penyakit itu Allah, yang bisa menyembuhkan itu Allah. Nah, disitulah yang disebut rasa sakit itu jadi alat untuk kembali kepada Allah. Terus rasa susah, rasa kecewa, jadikan juga sebagai alat untuk kembali kepada Allah. Di saat diri kita merasakan kekecewaan, atau di saat diri kita itu merasakan sakit hati, kita sadari rasa kecewa itu dari Allah, rasa sakit hati itu dari Allah, dan yang bisa menyembuhkan ya Allah. Nah, disitulah kita akan selalu sadar Allah dengan perantara-perantara atau dengan alat-alat rasa-rasa yang kita rasakan. Selama ini kita itu berhenti di rasa, tidak mau melanjutkan kesadarannya siapa yang memberi rasa. Karena sesungguhnya manusia biasa itu ya yang bisa merasakan. Janganlah kita ingin menjadi manusia super, jadi manusia biasa saja, tapi yang mengenal akan Tuhan. Jadi itu teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, yang kondisi keadaan saat ini ada yang masih merasakan bingung, merasakan sakit, merasakan kecewa, merasakan bangkrut, merasakan terpuruk. Jadikanlah semua rasa itu sebagai alat untuk kembali kepada Allah, agar kita tetap sadar Allah. Caranya seperti apa ya tadi? Dengan menyadari
siapa yang memberi rasa itu. Kita dapat rasa kecewa atau kita dapat rasa keluh kesah, atau kita dapat rasa dendam. Nah, itu sadari yang memberi rasa itu siapa? Allah. Lalu kita kembalikan kepada Allah, sehingga kita tidak berhenti di rasa. Nah, itulah yang dimaksud dengan semua rasa kita jadikan sebagai alat untuk kembali kepada Allah, sehingga hidup kita itu terasa nyaman. Dan rasa nyaman ini pun kita kembalikan kepada Allah. Jangan sampai berhenti di rasa. Banyak sahabat-sahabat yang diproses oleh Allah yang berhenti di rasa. Karena apa? Tidak mau menyadari siapa yang memberi rasa. Cobalah kita gunakan semua rasa itu menjadi sebuah alat kembali kita kepada Allah dengan menyadari tadi. Dan di sini sesungguhnya Allah itu memberikan sebuah kemudahan-kemudahan bagi kita untuk mengenalnya. Waktu itu awal-awal saya memahami harus menghilangkan rasa. Justru malah bingung. Hidup ini pincang di saat menghilangkan rasa. Dan tadilah baru dipahamkan oleh Allah bahwa semua rasa ini bisa jadi alat untuk kembali kepada Allah. Jadi bagi teman-teman dimanapun berada yang lagi merasa kebingungan, jadikanlah rasa bingung itu untuk kembali kepada Allah. Sadari yang memberi rasa bingung itu siapa? Allah. Dan yang bisa memberi petunjuk siapa? Ya Allah. Sudah, kembalikan ke Allah dan sadari Allah. Nah, disitulah nanti akan ketemu kita ini dengan namanya bimbingan-bimbingan Allah dalam kehidupan. Makanya begitu kita belajar zikir nafas sadar Allah itu, di saat duduk timpu itu kan banyak yang kita rasakan. Contoh, rasa kaki kesemutan, rasa gelisah, rasa pikiran ini nggak mau diam, rasa apa yang terdengar. Nah, itu semua rasa. Tapi kalau kita sadari semua rasa itu dari Allah, maka rasa itulah akan menjadi sebuah alat untuk kita kembali kepada Allah. Nggak berhenti di rasa. Kalau di dalam pelajaran yang sebelum-sebelumnya itu saya sebutnya sensasi rasa. Jadi kita jangan berhenti di sensasi rasa, tapi harus kita menyadari siapa yang memberi rasa. Nah, kalau kita sudah menyadari siapa yang memberi rasa, disitulah kita akan kembali kepada yang memudahkan. Segala rasa itu semua pemberian Allah. Jadi anugerah kita sebagai manusia itu ya memang sangat-sangat komplit. Semua sudah tersedia di dalam diri kita. Perasaan, hati, pikiran, akal, nafsu. Dan semua komponen itu adalah alat. Nah, bagaimana kita menggunakan alat itu agar untuk kita ini bisa kembali kepada Allah? Ada yang bilang, jangan suka emosian, marahan. Katanya sadar Allah masih emosian, masih marah. Nah, itulah sifat manusia biasa. Tapi kalau kita sadari siapa yang memberi emosi, rasa amarah itu, yaitu Allah. Nah, disitulah kita baru bisa menyadari bahwa semua itu dari Allah dan harus kita kembalikan kepada Allah, sehingga tidak berhenti di sensasi rasa. Jadi itu teman-teman dimanapun berada, kita semakin belajar tentang kesadaran ini, semakin lama akan semakin halus.
Jangan sampai kita terjebak dengan sensasi-sensasi yang kita rasakan. Karena sesungguhnya Allah itu ya nggak bisa dirasakan, tapi Allah itulah yang bisa memberikan rasa. Nah, di saat rasa ini kita kembalikan ke Allah, kita gunakan sebagai alat untuk kembali ke Allah. Disitulah kita akan paham kenapa Allah memberikan rasa itu. Sesungguhnya Allah sedang mengajari kita itu apa? Kok ngasih rasa seperti ini? Contoh, di saat kita sakit hati, terasa pedih hati kita. Tapi kalau kita sadar, sedang diberikan pembelajaran oleh Allah. Kenapa Allah memberikan rasa sakit hati ini? Oh, ternyata saya harus sabar. Nah, di situ kan kita sadar. Jadi tidak mengikuti rasa sakit hati itu, tapi kita menyadari rasa sakit hati itu adalah sebuah jalan atau sebuah pembelajaran dari Allah agar kita tahu tentang kesabaran. Jadi itu teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, kalau kita gunakan kesadaran jiwa kita sadar Allah dan selalu menyadari Allah, semua dari Allah dan kembali kepada Allah, itu akan ada sebuah bimbingan-bimbingan Allah yang kita pahami. Mungkin ini sedikit agak beda dengan pemahaman-pemahaman yang beredar di luaran sana, tapi inilah yang disebut perjalanan yang saya alami di saat saya coba belajar untuk selalu sadar dan menyadari. Semua orang ini sadar, tapi jarang yang menyadari. Contoh, kita sadar kita ini sedang duduk, tapi tidak menyadari siapa yang memampukan duduk. Kalau kita menyadari, disitulah akan kita itu tidak ada lagi rasa pengakuan. Saya sadar bicara, tapi saya pun harus menyadari siapa yang memampukan saya bicara. Nah itu teman-teman, terkadang kita lupa dengan menyadari, cuman hanya berhenti di sadar. Semua manusia di muka bumi ini sadar, tapi jarang sekali orang yang menyadari. Nah disitulah kita belajar bagaimana untuk sadar dan menyadari. Saya sadar tidak bisa apa-apa, dan saya menyadari hanya dibisakan oleh Allah. Nah itu yang penting, sehingga hidup kita ini lebih ringan lagi, tidak merasa berat dengan kehidupan. Contoh misalkan kita sadar utang doang, akhirnya jadi beban, gak bisa sanggup bayar utang. Tapi kalau kita menyadari yang memudahkan kita berhutang itu Allah, yang bisa membereskan hutang kita itu Allah, sudah tinggal menjalani apa yang diperintahkannya, sehingga masalah hutang piutangnya dibereskan oleh Allah. Nah itu yang harus kita sadar dan menyadari. Itu teman-teman. Jadi banyaklah pembelajaran dalam keseharian kita sebenarnya kalau kita sadar bahwa Allah itu memang benar-benar membimbing diri kita dalam kehidupan. Tanpa dibimbing Allah kita itu nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Diri kita itu ya memang bodoh di hadapan Allah. Di saat kita ikuti terus petunjuk Allah, bimbingan Allah, barulah di situ kita dipahamkan kebenaran-kebenaran yang hakiki, kesalahan-kesalahan yang hakiki oleh Allah. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, memang proses itu tidak cukup sekali dua kali, kadang diulang-ulang dalam proses itu. Kenapa diulang-ulang? Agar kita paham. Kadang-kadang kita udah diulang-ulang aja masih lupa, masih melupakan Allah. Contoh begini, ini kasus kemarin yang
saya alami. Di saat saya ikut sedekah, keyakinan saya mulai lari meyakini karena sedekahnya inilah rezeki uang saya lancar. Nah ini kan udah mulai belok. Kenapa belok? Karena kita sudah meyakini sedekahnya yang melancarkan rezeki uang kita. Padahal yang bisa melancarkan rezeki uang kita itu ya Allah, bukan sedekah. Jadi kalau mau sedekah itu ya sedekahnya lillah, karena Allah, bukan karena ingin rezekinya lancar. Nah ini kan sangat tipis teman-teman, saudara-saudara. Nah itulah pelajaran-pelajaran yang akan kita alami dalam kehidupan di saat kita selalu terus nyambung, sadar dan menyadari. Jadi setelah sadar Allah jiwanya ini harus menyadari Allah itu. Karena kalau sudah menyadari Allah yang dekat, otomatis di situ akan dibimbing. Menyadari dibimbing Allah, dimampukan Allah, dipahamkan Allah. Karena dirinya sadar, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Sehingga menyadari dimampukan Allah, diberitahu Allah, dititipkan Allah. Nah itu teman-teman, jangan merasa kita itu sudah sampai, karena rasa itu adalah bukan tujuan. Karena rasa itu adalah sebuah alat, tergantung kita mau digunakan sebagai apa alat itu. Kalau kita sudah paham dan dipahamkan tentang rasa, maka disitulah kita akan jadikan alat rasa ini untuk kembali kepada Allah. Kalau ada yang mau dipertanyakan, silahkan teman-teman, kita diskusikan. Jadi kita ngalir aja ngobrol hari ini. Kita memang di saat belajar ini ya pasti akan menghadapi proses-proses yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Kemarin ada teman saya nelpon, dia sakit, pinggangnya sakit, nggak bisa bergerak. Nah kalau berhenti di rasa sakit itu, maka melupakan Allah. Jadikanlah rasa sakit pinggang itu untuk kembali kepada Allah. Yang memberi penyakit atau yang memberi rasa sakit pinggang ini Allah, yang bisa menyembuhkan penyakit pinggang ini Allah. Lalu berserah ke Allah, minta bimbingan Allah, apa yang harus dilakukan. Dan ternyata di saat dia lakukan, alhamdulillah disembuhkan oleh Allah. Sehingga di situ menjadi sebuah kesaksian dirinya menyaksikan Allah itu Maha Penyembuh. Nah itu teman-teman, kita itu terkadang masih meyakini selain Allah dengan alasan ya harus ada syariat. Ya memang semuanya pasti ada syariatnya, tapi yang diutamakan ini kita harus ke Allah dulu. Nanti setelah ada perintah dari Allah, jadikanlah sebuah syariat, jalan. Oke teman-teman, ada yang dipertanyakan atau tidak ini? Nah, kalau tidak ada, akan saya simpulkan tentang rasa ini. Rasa cinta, rasa benci, rasa suka, rasa tidak suka, rasa senang, rasa tidak senang, semua rasa itu adalah pemberian dari Allah. Jangan sampai kita berhenti di rasa, kita kembalikan kepada Allah. Sehingga rasa ini menjadi sebuah alat atau jalan kita kembali kepada Allah. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Nanti kita lanjut lagi, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya bagi teman-teman yang sedang dalam proses perjalanan menuju kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan dan bimbingan dari Allah.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.